Topik yang akan kita pelajari pada hari ini adalah tentang gerak melingkar beraturan. Gerak melingkar beraturan merupakan suatu gerak pada sebuah bidang, seperti juga gerak parabola. Namun kedua gerakan tadi adalah berbeda. Gerak melingkar beraturan merupakan salah satu gerak yang penting di dalam fisika dan akan sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Itulah mengapa kita perlu mempelajari mengenai gerak melingkar ini. Baiklah, kini kita akan mulai dengan sebuah benda yang bergerak dalam lintasan melingkar pada gambar ini. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk benda tersebut bergerak menempuh satu lingkaran penuh dinamakan periode, atau kita dapat tuliskan dengan simbol T besar. Sebagai contoh, apabila sebuah benda yang bergerak melingkar tadi menempuh 10 putaran dalam waktu katakanlah 20 detik. Maka untuk menghitung periodenya di sini kita dapat mencari waktu untuk satu putaran, di mana kita akan dapati bahwa nilainya adalah selama 2 detik. Jadi 2 detik ini adalah periode dari gerak melingkar benda tadi. Kini kita akan masuk ke dalam beberapa contoh soal yang berhubungan dengan periode dari suatu gerak melingkar. Di sini kita akan melihat dari jarum-jarum yang terdapat pada sebuah jam. Di sini kita memiliki jarum jam, jarum menit, dan juga detik. Nah, yang pertama untuk jarum jam, apabila dia bergerak mengelilingi satu lingkaran penuh jam tersebut, maka ia akan memerlukan waktu yakni selama 12 jam. Waktu tadi adalah periode dari jarum jam tersebut. Jadi di sini saya tuliskan periode dari jarum jam yakni 12 jam, atau apabila kita ubah ke dalam detik kita akan kalikan 3600 dan kita dapati 43.200 detik. Sedangkan yang kedua yakni jarum menit, apabila ia bergerak satu putaran penuh maka akan dibutuhkan waktu yakni selama 60 menit. Nah, itu adalah periode dari jarum menit. Jadi di sini 60 menit. Atau kalau kita ubah ke dalam detik kita kalikan 60, kita akan dapati yakni 3600 detik. Sedangkan yang ketiga adalah jarum detik. Di sini apabila jarum detik bergerak menempuh satu putaran penuh, maka akan membutuhkan waktu yakni selama 60 detik. Jadi jarum detik tadi memiliki periode yang paling singkat dibandingkan dengan jarum-jarum yang lainnya pada sebuah jam. Nah, berhubungan dengan periode dari suatu gerak melingkar, kita juga memiliki apa yang dinamakan sebagai frekuensi dari gerak melingkar. Di sini frekuensi dapat dihubungkan dengan periode yakni 1 dibagi dengan periode gerak melingkar tersebut. Atau kita dapat mengatakan yakni bahwa frekuensi merupakan banyaknya putaran dalam setiap detik. untuk suatu gerak melingkar.
satuan dari frekuensi dinamakan hertz, atau bisa juga kita tuliskan sebagai cycle atau putaran per detik. Nah, kita kembali lihat untuk yang pertama jarum jam tadi, maka frekuensi dari jarum jam ini kita dapat menghitungnya, yakni 1 dibagi dengan 43.200 detik. Jadi di sini kita dapat 1/43.200 Hz. Lalu yang kedua, frekuensi dari jarum menit. Di sini kita dapat tulis misalkan frekuensi dari jarum menit 1 dibagi 3.600, satuannya Hertz. Kemudian yang terakhir adalah frekuensi dari jarum detik. Di sini nilainya sama dengan 1 dibagi 60, satuannya Hertz. Nah, mari kita lihat bumi kita. Bumi kita juga bergerak mengelilingi porosnya atau sumbunya, yakni dinamakan gerak rotasi. Gerak rotasi tersebut juga memiliki periode, di mana periode dari rotasi bumi adalah selama 24 jam. Tahukah kalian bahwa ada planet yang memiliki periode rotasi yang paling lama dalam tata surya kita? Planet tersebut adalah planet Venus, di mana periode rotasi dari Venus yakni selama 243 hari untuk berrotasi. Jadi 1 hari di Venus sama dengan 243 hari di bumi. Sangat lama. Selain periode dan frekuensi, pada gerak melingkar kita juga akan mengenal apa yang dinamakan dengan kecepatan sudut, atau dituliskan dengan simbol omega. Nah, jadi apabila sebuah benda bergerak melingkar tadi memerlukan waktu untuk bergerak 1 putaran, yakni dalam 1 periode, maka untuk menghitung kecepatan sudutnya di sini kita perlu memikirkan berapakah sudut yang ditempuhnya untuk 1 putaran tersebut, di mana kita ketahui bahwa untuk 1 putaran sudutnya adalah sebesar 360 derajat. Maka kecepatan sudut di sini kita dapat hitung, yakni dengan sudut yang ditempuhnya 360 derajat dibagi dengan waktu untuk menempuh sudut tadi, yakni periode. Namun, nanti dalam gerak melingkar, kita akan lebih sering menggunakan satuan radian untuk sudut ketimbang menggunakan derajat. Dan di sini 360 derajat nilainya sama dengan 2 dikali pi radian. Maka kita juga dapat menuliskan bahwa kecepatan sudut tadi nilainya sama dengan 2pi dibagi periode dengan satuan radian per detik. Nah, di sini kita dapat menggunakan nilai pi 3,14 sekian atau 3,14 untuk lebih mempermudah. Yang penting kita perlu pahami dalam gerak melingkar beraturan adalah bahwa dalam gerak melingkar beraturan nilai dari kecepatan sudut omega ini adalah tetap atau konstan, tidak berubah.
Kita kembali ke contoh mengenai bumi kita tadi, yakni bahwa periode rotasi bumi kita yakni selama 24 jam. Atau jika kita hitung ke dalam detik, maka nilainya sama dengan 86.400 detik. Nah, jika kita ingin menghitung kecepatan sudut dari rotasi bumi kita, maka di sini kita dapat mencari nilainya 2pi dibagi 86.400 dan kita dapati sebesar 7,2722 pangkat minus 5 radian per detik. Nah, ada satu kisah yang menarik mengenai seorang pemikir Yunani pada zaman dahulu bernama Eratosthenes, di mana dia mencoba untuk mencari nilai dari diameter atau garis tengah bumi kita ini. Kita dapat membayangkan bahwa Eratosthenes ini hidup pada zaman sekitar 200 tahun sebelum Masehi. Metode yang ia pakai sangat menarik. Nah, ini perlu kalian cari nanti informasi mengenai bagaimana ia mencari nilai garis tengah atau diameter bumi. Yang nilai ia dapatkan ternyata memiliki persen kesalahan kurang dari 2% dari nilai yang sekarang. Di mana nilai yang sekarang untuk diameter bumi yakni sekitar 12.756,2 km. Baiklah, kini kita akan melihat satu hal lagi yang dimiliki oleh benda yang bergerak melingkar beraturan, yakni bahwa benda tadi selain memiliki periode, frekuensi, kecepatan sudut, dia juga memiliki apa yang dinamakan dengan kecepatan linier, V, di mana arah dari kecepatan linier tadi selalu tegak lurus atau berarah tangensial dari lingkaran tersebut. Di sini tegak lurus terhadap jari-jari. Jadi, kalau benda yang bergerak melingkar ada di posisi ini, maka arahnya adalah seperti ini. Dan sekali lagi, arah ini harus tegak lurus dengan jari-jari dari lingkaran tersebut. Sekali lagi, kalau misalkan benda yang bergerak melingkar di posisi tersebut, maka arah dari kecepatan linearnya atau V harus tegak lurus dengan jari-jari. Nah, kemudian bagaimanakah kita mencari nilai dari kecepatan linier tersebut? Kecepatan linear. Nah, kita dapat menghitung kecepatan linear ini dengan pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu berapakah jarak yang ditempuh oleh benda yang bergerak melingkar tadi, yakni di mana jaraknya merupakan keliling dari lingkaran tersebut. Lalu kita bagi jarak tadi kelilingnya dengan waktu untuk bergerak satu lingkaran atau periode. Nah, seperti kita ketahui yakni apabila lingkaran ini memiliki jari-jari R, maka kelilingnya dapat kita hitung yakni 2 dikali Pi dikali R. Baiklah, kita tadi melihat bahwa 2Pi dibagi dengan periode ini adalah kecepatan sudut omega. Nah, maka kita dapat menghubungkan antara kecepatan linear V dengan kecepatan sudut, yakni bahwa kecepatan linear V nilainya sama dengan kecepatan sudut omega dikali jari-jari dari gerak melingkar. Nah, ini adalah suatu persamaan yang sangat penting. Nah, ada hal yang perlu kita pahami, bahwa nilai dari kecepatan linear ini untuk gerak melingkar beraturan nilainya tetap. Namun, arah
dari kecepatan linier. V tadi senantiasa berubah. Jadi misalkan dia ada di sini, nilai kecepatannya arahnya ke kiri, lalu di sini agak serong ke bawah, di sini agak ke atas. Nah, maka kita dapat mengatakan bahwa sebetulnya di sini kecepatan V berubah. Hal tersebut dikarenakan oleh arahnya yang berubah-ubah di setiap tempat dia bergerak. Maka apabila kecepatan dari benda yang bergerak melingkar tadi atau V berubah, di sini kita dapat mengatakan bahwa ada suatu percepatan. Jadi dalam gerak melingkar beraturan ada percepatan yang bekerja, yang nanti kita akan pelajari pada bagian yang mendatang. Jadi sekali lagi, pada benda yang bergerak melingkar beraturan, nilai atau besar dari V tetap, namun arahnya berubah. Sehingga kita dapat mengatakan bahwa kecepatan V ini berubah karena arahnya tadi berubah.